Kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Kemanapun kamu pergi, aku harus ikut. Ucap Aida Strauss kepada suaminya. Salah satu penumpang terkaya di Titanic itu akhirnya nggak naik sekoci. Aida memilih berada di samping Isidore kesayangannya. Beberapa saat sebelumnya, dia telah memberi kenang-kenangan berharga ke pelayannya yang mungkin bisa nyelamatin nyawanya sendiri. Isidore dan Aida Strauss lahir di Jerman, kemudian pindah ke Amerika Serikat saat mereka masih belia. Mereka bertemu di New York dan 5 tahun kemudian keduanya memutuskan untuk menikah. Pasutri ini memiliki 7 anak dan untungnya semuanya nggak ikut naik Titanic. Saat masih remaja, Isidore bekerja di toko ayahnya. Lalu dia merintis usaha porselen bersama saudaranya yang kemudian berkembang menjadi departemen barang pecah belah di toko Macy's. Akhirnya, duo bersaudara ini mengambil alih seluruh toko tersebut dan menjadi miliarder. Di kota New York, Isidore dan Aida terkenal kaya raya, sangat dermawan, saling mencintai dan setia. Tiap kali Isidore melakukan perjalanan bisnis ke Amerika ataupun Eropa, istrinya selalu ikut. Kalaupun Aida nggak bisa ikut, mereka akan saling berkirim surat setiap hari. Pasutri ini juga sesekali datang ke negara asal mereka, Jerman. Pada tahun 1912, mereka meninggalkan kota New York yang terlampau dingin menuju Eropa. Saat itu, mereka sudah menikah selama 40 tahun. Dan seringnya, mereka menghabiskan waktu bersama di Perancis Selatan yang cerah, sekaligus mampir ke kota kelahiran Isidore. Pada awal April, mereka berlayar kembali ke New York. Dan biasanya, mereka naik salah satu kapal besar milik Jerman. Tapi saat ini, khalayak umum sedang menggembar-gemborkan kapal mewah paling hits, RMS Titanic. Pasangan Strauss pun jadi ikut-ikutan, kemudian segera membeli tiket kelas 1. Pada tanggal 10 April, mereka naik kapal baru milik perusahaan perkapalan White Star Line itu untuk menempuh perjalanan mengesankan. Aida dan Isidore menempati salah satu dari 39 suite pribadi di lantai paling atas. Total harga tiketnya mencapai 1,42 miliar rupiah dalam kurs sekarang. Di dekat suite mereka juga ada sejumlah orang paling kaya di dunia. Pasangan Strauss menghabiskan waktu malam mereka dengan makan malam di depan orkestra live, di aula berhiaskan perabot mewah dan panel kayu mahal. Mereka juga main catur dan backgammon, nyobain gym, kolam renang, serta melihat langsung lapangan squash di atas geladak. Tapi, semua kenyamanan itu gak bertahan lama. Tanggal 14 April malam, Titanic menabrak gunung es paling terkenal sepanjang sejarah. Rasanya cuma seperti getaran ringan dan sedikit gemuruh. Mereka belum tahu aja kalau bahaya besar sedang mengintai. Kemudian, mereka mulai membuang bola salju dari gumpalan es yang jatuh ke geladak. Petugas kapal juga ngasih tahu semua penumpang kalau semuanya akan baik-baik saja. Tapi beberapa saat kemudian, Kapten Edward Smith menginstruksikan agar mereka pakai pelampung dan naik sekoci. Di geladak atas ada 20 sekoci. Sebetulnya jumlah ini bisa ditambah lagi. Tapi sang desainer menilai kalau jumlahnya terlalu banyak, kapalnya akan kelihatan berantakan. Rencananya, mereka mau mengadakan latihan naik sekoci pada hari yang sama, dan ternyata situasinya malah jadi real. Kemungkinan besar cuma penumpang kelas 1 yang bisa naik sekoci. Pasangan Strauss terlihat keluar dari suite mereka sambil menunggu petunjuk kru kapal. Mereka semua masih sangat tenang, sambil sesekali ngasih tahu penumpang agar tiketnya jangan sampai hilang, biar mereka bisa naik ke kapal lagi kemudian. Tapi hal ini nggak akan pernah terjadi. Titanic yang megah itu keburu karam. Kru mengumumkan agar wanita dan anak-anak naik sekoci dulu. Pasangan Strauss berdiri di dekat sekoci 8. Pak Strauss yang saat itu berumur 67 tahun diminta naik dengan istrinya dalam satu kursi. Tapi dia menolaknya dengan bilang, "Saya masih kuat berkorban untuk wanita." Dia terus menunggu hingga semua wanita dan anak-anak terangkut sekoci. Ellen Bird, pelayan baru Aida, sempat ragu sebelum naik ke sekoci, tapi Aida meyakinkannya. Sebetulnya masih ada tempat buat Aida, dan wanita lain dari kelas 1 juga memakikan agar segera naik. Tiap sekoci akan terisi penuh dalam waktu 10 menit. Dan selama itu juga, Aida harus nentuin nasibnya sendiri. Dia melepas mantel bulu indahnya, lalu menyerahkannya ke pelayan yang menggigil. Aida bilang dia gak akan memerlukannya lagi.
Tapi Sekoci nggak akan diturunkan tanpa dia. Para pelaut nyoba narik dan maksa dia naik ke Sekoci. Sementara itu, sayup-sayup bunyi orkestra masih terdengar jelas di atas Titanic. Bukan main, Aida tetap nggak mau naik dan memilih berdiri di geladak meski Isidore memohon-mohon agar dia naik Sekoci saja. Dia nggak mau ninggalin suaminya sendirian, apapun kondisinya. Semua korban selamat dalam Sekoci 8 masih ingat kata-kata terakhirnya tentang cinta sejati saat mereka tertimpa tragedi. Kita sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Kemanapun kamu pergi, aku harus ikut. Sekoci itu harus bergerak di atas es selama 1 jam full. Para penumpang ingat betul dengan kenangan terakhir mereka tentang Titanic, yaitu saat Isidore dan Aida berdiri di atas geladak sambil berpegangan tangan. Lebih dari 200 penumpang kelas 1 bisa selamat. Sebagian di antara mereka mengatakan pasangan Strauss duduk tenang di atas kursi geladak sambil berpegangan tangan dan menunggu. 25 penumpang Sekoci 8 kemudian mengayuh Sekoci menjauhi Titanic agar bisa selamat. Mereka mengira ada lampu kapal di sekitar situ, makanya segera mengejarnya. Dan ternyata kapal penyelamat muncul dari arah berlawanan. Beruntungnya mereka semua bisa ditemukan. Banyak penumpang termasuk Ellen Bird menceritakan kisah Aida dan Isidore kepada para reporter. Itulah kenangan paling berharga di malam yang mencekam itu. Sebulan kemudian, sekitar 30.000 orang menghadiri upacara peringatan mereka, termasuk wali kota New York saat itu. Rupanya, gak ada yang kaget kalau pasangan ini mengorbankan diri mereka demi orang lain. Ellen Bird juga mencoba mengembalikan mantel bulu kenamaan itu ke keluarga Strauss. Tapi kemudian, mereka minta Ellen untuk menyimpannya saja, biar jadi kenang-kenangan. Malam itu, pasangan Strauss cuma membawa serta liontin berbahan emas dan batu onyx yang masih ada hingga sekarang. Isidore memasang liontin ini di arloji sakunya. Di dalamnya terpasang foto putra sulung dan putri tertua mereka. Liontin itu tertutup rapat hingga fotonya gak basah sama sekali. Sebagian perhiasan di Titanic masih tetap utuh, meski sudah berumur 70 tahun. Dari ekspedisi yang dilakukan pada tahun 1985, penyelam nemu sejumlah kalung, cincin, bros, kancing lengan kemeja, dan sebagainya. Mereka juga nemu arloji saku berkarat yang telah mati pada jam 1.45. Saat itulah Titanic diperkirakan karam. Kolektor buku di atas Titanic juga mastiin agar ibu dan pelayannya naik Sekoci. Tapi dia kurang beruntung. Di kopernya terdapat buku langka berumur 400 tahun. Pria ini sedang berlayar menuju New York setelah mendapat buku incarannya. Buku kecil ini terkubur di dasar laut bersama dengan 7 juta pucuk surat yang dibawa Titanic. Salah satu surat tersebut ditulis oleh penumpang kelas 1 kepada ibunya sehari sebelum Titanic tenggelam. Cuma surat ini yang ditulis di atas Titanic dan masih tetap utuh meski terendam di Samudra Atlantik yang dingin. Lembarannya terlipat di dalam buku catatan yang tersimpan di dalam saku. Ada juga penumpang kelas 1 yang berprofesi sebagai ahli kimia asal Jerman. Dia sedang menempuh perjalanan menuju New York untuk mendirikan toko parfum. Pria ini meninggalkan sebuah tas berisi sampel parfum. Saat Titanic tenggelam, pemain biola Wallace Hartley dan orkestranya tetap bermain hingga akhir. Setelah tahu kalau dia nggak akan selamat, Hartley segera nyelamatin biola kesukaannya. Dia memasukkannya ke dalam tas kulit agar tetap mengapung. Dan 10 hari kemudian, biola itu ditemukan telah rusak terkena air. Tunangan Hartley segera menyimpannya dan bertahun-tahun kemudian menjualnya di sebuah pelelangan dengan harga 24,2 miliar rupiah. Biola ini masih jadi salah satu artefak paling penting dalam tragedi Titanic. Meski begitu, nasib 5 grand piano yang dimainkan di atas Titanic gak seberuntung itu, karena semuanya masih ada di dasar laut. Para penyelam juga nemu selembar partitur musik yang ternyata sebuah lagu dari teater Broadway. Tulisannya masih bisa dibaca, meski telah terendam air selama lebih dari 70 tahun. Harga satu-satunya mobil yang ada di Titanic bisa sampai miliaran rupiah. Mobil Renault CB Coupe ini milik penumpang kelas 1 William Carter. Bodinya jelas nggak bisa diselamatin lagi, tapi Carter dan keluarganya selamat dari tragedi menakutkan itu. Bahkan, mereka mengajukan klaim asuransi mobil itu sebesar 71 juta rupiah. Di zamannya, kendaraan ini masih sangat baru.
Tanggal 10 April 1912, RMS Titanic angkat sauh dari Inggris. Dan gak cuma kaleng-kaleng loh, Titanic mengantongi gelar sebagai kapal paling besar di masanya. Panjangnya aja sekitar 270 meter atau hampir 3 kali panjang lapangan sepak bola, dan kalau diukur dari lambung kapal sampai puncak cerobong, tingginya kurang lebih 53 meter atau setara dengan tinggi gedung 17 lantai. Kapal yang gak bisa tenggelam ini dirampungkan oleh 3.000 pegawai selama hampir 3 tahun. Tapi setelah mengawali pelayarannya selama 4 hari, Titanic menabrak gunung es pada jam 11.40 malam, kemudian ditelan gelombang Samudra Atlantik. Kapal ini karam cuma dalam waktu 2 jam 40 menit, dan dari 2.200-an penumpang plus awak kapalnya, cuma 706 orang yang selamat. Kapal yang karam ini hilang selama 73 tahun, dan banyak rahasianya tersimpan rapat di perairan Atlantik yang dingin itu. Titanic akhirnya ditemukan oleh pria yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjelajah lautan, jadi tanpa dia, Titanic mungkin masih ngilang selama bertahun-tahun. Pria ini bernama Robert Ballard, dan saat masih kecil, dia mulai terobsesi dengan laut. Obsesinya ini dimulai sejak dia berumur 12 tahun, tepatnya saat dia lagi nonton film adaptasi dari novel sci-fi berjudul 20,000 Leagues Under the Sea karya Jules Verne. Film ini bisa memancing imajinasi para remaja, mulai dari petualangan dan makhluk aneh, sampai kendaraan bawah laut yang disebut dengan Nautilus. Kendaraan ini bisa membawa kita kemanapun kita mau. Sejak saat itu, Ballard nggak mau hidup di daratan, dan saat umurnya 23 tahun, dia ditugaskan di Deep Submergence Group untuk ngembangin teknik penjelajahan dasar laut, kemudian dia menorehkan prestasi terbesarnya bernama Alvin. Kapal selam kecil ini gampang dikemudikan dan bisa ngangkut 3 orang. Alvin juga punya lengan mekanik luar untuk ngumpulin sampel bawah laut, jadi para awak bisa tetap aman dan kering di dalam kapal. Alvin langsung bisa dipakai untuk menjalankan banyak tugas, misalnya untuk ngelacak pesawat yang jatuh di laut. Tapi kapal ini mengalami sejumlah kesulitan, bahkan pernah juga loh diserang ikan todak. Kejadian ini langsung bikin si Alvin naik ke permukaan laut, dan ikan todak yang masih nancep di rangka kapal langsung diolah jadi santapan makan malam mereka. Pada bulan Oktober 1968, Alvin diturunkan ke air saat kabel penahannya putus, dan kapal ini langsung meluncur ke laut bersama 3 awaknya. Karena kondisinya masih ngebuka, Alvin langsung dibanjiri air hingga tenggelam. Para awaknya memang bisa lolos, tapi Alvin harus karam. Dan apesnya lagi, upaya penyelamatan kapal ini terhambat cuaca buruk, jadi si Alvin baru bisa diangkat lagi ke permukaan laut 1 tahun kemudian. Lambat laun, Alvin terus diperbaiki, lambungnya diperkuat dengan titanium agar mampu menyelam lebih dalam dan makin cocok digunakan dalam eksplorasi laut. Kapal yang telah diperbaiki ini nantinya akan menemani Ballard dalam lebih dari 100 ekspedisi. Ballard telah jadi salah satu orang pertama yang menjelajahi punggung tengah Atlantik. Dan seperti namanya, rangkaian pegunungan bawah laut ini terletak di Samudra Atlantik. Saat dia nemu ventilasi termal di Galapagos Reef pada akhir tahun 70-an, dia juga ngeliat dan mendokumentasikan proses kemosintesis. Proses sintesis makanan ini dilakukan oleh bakteri menggunakan energi yang dihasilkan dari reaksi kimia. Tapi itu bukan temuan terbesarnya sih. Ballard bilang sebetulnya dia bukan penggemar fanatik Titanic, tapi kemudian dia ngebet banget mau nyari Titanic setelah tahu penjelajah lain bertubi-tubi gagal. Menurutnya, saat itu Titanic udah kayak gunung Everest yang menjulang tinggi. Banyak orang telah mencoba mendakinya dan kayaknya sih bakal berhasil atau seharusnya memang begitu, tapi ternyata malah gagal. Ballard mulai kepikiran pengen nyari Titanic sejak tahun 1973, tapi dia baru mewujudkannya 4 tahun kemudian dengan kapal penyelamat laut dalam bernama Sea Pro. Kapal ini juga dilengkapi dengan kamera dan sonar, tapi dia terpaksa harus berhenti saat pipa bornya rusak. Belum rejeki sih ya.
Pada awal tahun 80-an, pengusaha minyak asal Texas, Jack Grimm, udah nyoba nyari kapal karam itu sampai 3 kali. Malahan sebetulnya dia udah melintas di atas Titanic, tapi peralatannya nggak bisa mendeteksi kapal. Duh, sial banget ya. Ballard kemudian menunggu waktu yang tepat. Dia perlu rencana dan bantuan, tapi yang jadi kendalanya, gimana sih caranya nyelam sampai ke dasar Atlantik? Padahal dia cuma pernah nyelam sampai kedalaman 6.000-an meter, belum lagi penyelamannya makan waktu sampai 3 jam. Itu pun belum termasuk balik lagi ke permukaan laut. Ballard tahu dia perlu memakai Elvin yang sudah dilengkapi dengan rangka titanium untuk menahan tekanan laut. Tapi dia juga perlu nyari cara biar dia nggak ikut menyelam. Idealnya sih pakai kapal selam nirawak yang dikendalikan dari jarak jauh, tapi dia harus bikin dulu. Makanya dia mendatangi pihak berwenang untuk minta bantuan dana. Dan meskipun nggak berminat dengan Titanic, mereka tetap mau ngebantu. Tapi sebelum itu, Ballard perlu fokus ngelacak kapal selam Treasure dan Scorpion yang tenggelam di dasar Samudra Atlantik pada tahun 60-an. Pihak berwenang mau meneliti kedua kapal selam itu untuk mencari tahu apa yang menyebabkan keduanya karam. Mereka juga pengen tahu tingkat kerusakannya, barangkali bisa diperbaiki atau oke-oke aja kalau dibiarin di dasar laut. Nah, setelah Ballard berhasil ngeberesin tugas ini, dia baru boleh menggunakan sisa waktunya untuk nyari Titanic. Dan karena nggak ada sumber dana lain, akhirnya dia menerima tawaran itu. Ballard harus mengeksekusinya, tapi dia perlu bikin 2 perangkat baru dulu. Pertama, dia harus bikin Argo alias robot bawah laut yang dilengkapi dengan kamera. Robot ini dirancang untuk mengambil foto dan ngerekam video dari rangkaian kamera yang terpasang hingga kedalaman 6.000 meter. Argo juga bisa menjelajahi hampir 98% dasar laut. Argo perlu diikatkan ke perahu, dan saat perahunya bergerak, robot ini ikut ketarik ke belakang dan mengapung di atas dasar laut. Setelah itu, gambar yang berhasil diambil bisa dikirim ke permukaan laut. Perangkat kedua bernama Jason Jr. Kendaraan robot kecil ini juga dikendalikan dari jarak jauh supaya awak di dalam kapal selam seperti Elvin bisa mendekat dan memotret objek di bawah laut. Ballard akhirnya siap menjalankan tugasnya. Dia harus segera nemu kapal selam itu dan ternyata dia nggak perlu waktu lama kok. Untung pencariannya lumayan gampang dan dia masih punya waktu 12 hari setelah memenuhi tugasnya. Dengan waktu selama hampir 2 minggu itu, dia menjelajahi lautan untuk nyari Titanic. Dia memfokuskan pencariannya di dekat Newfoundland, Kanada, dengan menggerakkan Argo di sepanjang dasar laut sambil ngecek gambar yang diambil. Setelah berhari-hari tanpa hasil, mereka akhirnya nemu pelat lambung kapal berpaku dan sebuah boiler. Jangan-jangan itu Titanic. Haluan besar dari sebuah kapal juga ditemukan keesokan harinya. Tanggal 1 September 1985, Ballard dan rekannya baru tahu kalau mereka udah nemu Titanic beneran. Penemuan ini bikin emosi mereka bercampur aduk. Sebagai orang pertama yang udah nemu tempat peristirahatan terakhir Titanic, Ballard udah pasti seneng banget, tapi dia juga prihatin dengan para korban yang gak tertolong. 4 hari berikutnya, mereka nemu mercu tiang kapal saat meneliti bangkai Titanic. Nah, dari mercu tiang inilah mereka pertama kali ngeliat gunung es itu. Di situ juga ada bukti yang nunjukin kalau kapal besar itu terbelah jadi 2 sebelum tenggelam. Terbukti telah ditemukan kedua bagian kapal. Perabot dan alat makan ditemukan di sekitar bangkai kapal. Sejumlah sepatu kulit milik korban juga tercecer di dasar laut. Ballard bisa nemu Titanic saat orang lain gak bisa sepertinya. Makanya dia langsung jadi seleb dadakan di seluruh dunia. Penemuan Titanic kayak gini pasti udah cukup memuaskan lah ya. Tapi bagi Ballard itu masih belum cukup. Pada tahun 2019 lalu, dia menerima tantangan untuk mecahin satu misteri lagi, yaitu hilangnya Amelia Earhart. Earhart tadinya bakal jadi wanita pertama yang terbang mengelilingi dunia, tapi apesnya dia hilang di Samudra Pasifik pada tahun 1937. Dia dan pesawatnya nggak pernah ditemukan, dan Ballard berharap keberuntungannya saat nemu Titanic juga bisa nular dalam pencarian Earhart. Tapi ekspedisinya nggak membuahkan hasil, dan dia cuma bisa gigit jari.
Meski Robert Ballard telah jadi manusia yang nemu kapal karam terbanyak, jumlahnya ini masih belum seberapa loh. Kira-kira ada lebih dari 3 juta kapal karam di lautan dan yang berhasil Ballard temuin baru 100 buah. Sekarang di usianya yang menginjak akhir 70-an tahun, Ballard pengen mendorong anak muda untuk menjadi penerusnya dalam menjelajahi laut dengan segala misterinya. Pada tahun 1989, dia membuat Jason Learning Project untuk menginspirasi anak sekolah biar mereka mau belajar sains, teknologi, teknik, dan matematika. Dia juga punya kapal penelitian bernama EV Nautilus yang diambil dari nama kapal selam di novel Jules Verne. Penghormatan yang pas banget sih untuk kisah yang menginspirasi karirnya.